Hello everyone, we were from Group 4. Let me introduce my team. First, my name is Ratu Kenia Ora Bilkis and my friend. My name is Jibril Zainurobani. My name is Sandi Pratama. My name is Putri Dalamavena. My name is Haidar Zikri Darmawan. So, I would like to present our project video. So, hope you guys like it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan melakukan podcast mengenai overfishing bersama Pak Hadi dan kelompok 4. Perkenalan diri dulu Bapak. Dengan Bapak siapa? Oke, terima kasih. Nama saya Hadiana. Mungkin banyak dosen atau mungkin mahasiswa panggil saya Pak Hadi semacamnya. Bapak mengajar mata kuliah apa saja Bapak? Oke, kalau untuk saya sendiri, saya mengajar untuk biologi laut, kemudian ada ikan hias, kemudian ada aquaculture engineering, dan juga ilmu lebih ke ilmu tanah gitu, ilmu tanah aquaculture serta analisis perikanan budidaya seperti itu. Oke, baik Bapak. Di sini kami ada beberapa pertanyaan untuk Bapak mengenai overfishing. Seperti yang kita tahu bahwa overfishing ini itu merupakan penangkapan ikan secara berlebihan. Bagi masyarakat umum ini, laut itu terlihat sangat luas dan seolah tidak terbatas. Nah, sebenarnya bagaimana kondisi penurunan populasi ikan ini saat ini, dan seberapa serius dampaknya jika kondisi ini terus berlanjut, jika overfishing ini tidak ditindaklanjuti? Oke, ini. Jadi overfishing itu dimana ketika sumber daya di alam, gitu ya, sumber daya di alam ada 10 lah, kita ibaratkan ada 10, kemudian masyarakat itu melakukan penangkapan dengan bisa jadi sampai ke 10 gitu, ataupun mungkin 8 atau 9 ekor gitu kan, ibaratkan segitu, seperti itu ya. Jadi overfishing, kalau overfishing ini terus terjadi gitu ya, terus terjadi berkelanjutan gitu. Kenapa? Itu dampaknya seperti apa? Nah, kalau kita ibaratkan disimulasikan di sini ada beberapa daerah, misalkan nursery. Di sini daerah-daerah ikan untuk dia yang kecil-kecil seperti itu. Kemudian di sini daerah-daerah untuk penangkapan. Kalau misalkan yang daerah penangkapan yang gede-gedenya sudah habis, otomatis nelayan akan mencari yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil juga habis, berarti apakah masih ada stoknya di alam? Jawabannya tentu saja tidak. Dan itu akan membahayakan jelas. Mungkin bisa jadi kalau overfishing ini tidak ditindaklanjuti, 10 tahun, 20 tahun kemudian kondisi perikanan itu akan sangat drop seperti itu. Kalau kita melihat dari sisi ekosistem, penurunan ikan tuh bukan hanya soal konsumsi manusia. Menurut Bapak, bagaimana hilangnya spesies tertentu, terutama predator, bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Kita khususnya ya, nggak hanya perikanan gitu, semuanya itu dia punya tingkatan tropik tersendiri gitu. Misalkan kalian tahu plankton pasti? Ya, oke. Nah, plankton itu pasti akan ada dua kan, ada fito, ada zoo. Nah, fito akan dimakan sama zoo. Zoo akan dimakan sama ikan-ikan kecil sama udang. Udang akan dimakan sama yang dewasa. Kemudian ada top predator. Ketika misalkan semuanya habitatnya sudah habis nih misalkan ya, otomatis tinggal top predator. Nah, top predator mau makan dari mana? Seperti itu ibarat kata ya. Artinya nanti itu akan sangat berdampak. Jadi memang setiap ekosistem itu punya keseimbangan, titik keseimbangan. Jangan sampai dia juga berlebih, jangan juga dia sampai kurang. Terhadap praktik industri perikanan. Jadi di pasaran kita sering melihat label seperti sustainable seafood. Namun ada juga kritik terhadap praktik industri perikanan skala besar Pak. Menurut Bapak nih, sejauh mana label tersebut bisa dipercaya Pak? Kita tuh apa ya, ketika ada informasi A, B, C, kita harus menyaring dulu nih informasinya apakah dia valid atau tidak gitu. Kalau memang dia benar valid, biasanya dari pemerintah itu sudah ada kebijakan-kebijakan tertentu. Misalkan untuk skala industri besar, untuk misalkan bidang perikanan, dia itu harus ada di range kapasitas sekian. Misalkan 50 ton, misalkan gitu untuk dalam 1 tahun. Kalau dia melebihi, otomatis tidak bisa gitu, karena itu sudah melebihi batas. Biasanya dari pemerintah itu sebelum adanya bisnis perikanan gitu, kan mereka juga ada berbadan hukum, legal hukum, dan itu pasti mereka mengikuti standarnya.
gitu. Ketika misalkan ada info seperti itu, ya kita harus dengan bijak gitu ya, orang perikanan menanggapinya gitu ya, bahasanya menanggapi apakah itu valid atau tidak. Jangan sampai kita termakan hoax. Seputar itu saja Pak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami tentang seputar overfishing. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya Pak.